Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel DCHW. Di video kali ini saya ingin unboxing sebuah paket yang isinya itu HP 1 jutaan atau 1 juta lebih sedikit. Ya, ini HP Xiaomi dengan RAM 4GB dan internal 64GB dan ukurannya itu compact, tidak terlalu besar ataupun kecil, jadi itu pas. Ini HP-nya itu bagus untuk para wanita atau para anak-anak yang ingin belajar via HP atau via online, karena harganya yang murah, spesifikasinya itu prosesornya sudah octa-core dan penyimpanannya itu juga lumayan dengan harga 1 juta lebih sedikit. Oke, dan ini dia HP-nya, yaitu Redmi 6. HP ini dibekali dengan prosesor MediaTek P22 dengan octa-core 2,0 GHz. Jadi sudah mumpuni untuk belajar atau untuk berkegiatan yang ringan-ringan. Apalagi dengan RAM 4GB dan internal 64GB, jadi bisa menyimpan banyak aplikasi dan banyak file tanpa harus menggunakan kartu micro SD. Jadi saya beli HP ini tuh di toko online ijo dengan harga 1.098.000 dan saya kebetulan mendapatkan free ongkir. Jadi ya lumayan. Kenapa HP-nya bisa murah? Itu karena HP-nya itu tidak resmi di Indonesia, tapi aman IMEI-nya. Karena zaman keluarnya Redmi 6 ini itu belum ada pemblokiran IMEI. Dan saya rasa HP-nya itu pasti sudah dioprek-oprek karena tidak resmi Indonesia. Jadi ya garansi distributor, pasti isinya sudah dioprek-oprek sama distributor. Dan seperti inilah HP-nya. Nah, ini kita sampingkan dulu. Kita lihat dulu isi paketnya apa aja. Dan di sini ada buku manual, masih berbahasa Inggris. Dan ini chargernya tidak ori, jadi sudah dikurangi spesifikasinya. Chargernya ini terasa sangat ringan dan ringkih. Kemudian ini ada kabel data. Kalau ini saya rasa masih ori dan di dalamnya terdapat SIM injektor. Ya sudah, ini sudah tidak ada yang lain. Dan ini dia HP-nya, terlihat sangat mulus dan cantik. Untuk bodinya itu terasa tipis karena di sisi kanan dan kirinya itu ramping dan bobotnya itu cukup ringan, tidak memegalkan tangan. Apa kuwi? Tidak bikin tangan pegel ya. Tapi di sini ini ada sedikit goresan ya. Nah, ini ada goresan kecil, ini cukup dalam. Mungkin dari kukunya orang distributor. Setelah saya nyalakan, ternyata di bawah sini ada tulisan unlocked. Itu berarti HP ini sudah di custom ROM atau sudah dioprek sama distributornya. Entah itu alasannya apa, tapi untuk fisiknya itu sangat mulus, tapi di dalamnya OS-nya sudah oprekan. Atau mungkin sebelumnya itu pakai ROM Cina, kemudian diberi ROM global supaya ada bahasa Indonesianya.
oleh distributornya. Setelah saya coba, setelah saya telusuri apa ada yang janggal dengan tulisan unlocked tersebut, ternyata HP ini itu mungkin bekas bypass akun MIUI yang tidak bisa di logout, sehingga jadi kalau kita masukkan akun Mi itu tidak bisa masuk atau tidak bisa di login akun Mi di HP ini. Tapi bagi saya untuk akun Mi itu tidak berarti apa-apa, tidak sebuah masalah karena kita bisa memasukkan akun Google untuk backup dan sinkronisasi di HP ini. Jadi ya tidak masalah. Dan HP-nya juga nantinya akan dibuat kebutuhan belajar atau ya sekedar menjalankan aplikasi, jadi akun Mi itu tidak begitu penting. Ya cuman buat login, buat ngunduh tema, buat ngunduh wallpaper, ya itu saja mungkin kebutuhan untuk akun Mi. Untuk kartu SIM-nya itu memakai tipe hybrid, jadi kita bisa pakai satu SIM dengan micro SD atau dua SIM tanpa micro SD. Jadi di sini saya sekalian mencoba kita masukkan SIM. Apakah HP ini itu karena tidak resmi, apakah dia bisa mendapatkan sinyal, bisa mendapatkan internet, atau keblokir. Jadi di sini saya coba, saya masukkan SIM Smartfren, dan di sini bisa muncul 4G dan langsung ada updatean aplikasi. Itu tandanya dia bisa terhubung ke internet. Untuk kartu lain belum saya coba karena kartu saya ya cuman Smartfren ini. Kemudian kita coba bagian kamera. Jadi kameranya itu cukup jernih juga, seperti Redmi Note 5 kalau tidak salah. Ini kualitasnya cukup baik. Jadi kalau buat foto-foto dengan harga 1 jutaan itu sudah cukup lah dengan kualitas seperti ini. Kemudian untuk kamera depannya ya, ini saya rasa kamera depannya itu sedikit burik, sedikit kurang jernih, tapi sudah lumayan. Kalau di tempat terang itu sudah jernih. Kemudian untuk prosesornya, ini saya coba tes untuk performanya itu seperti apa di MIUI 10 dengan prosesor MediaTek P22. Setelah 1 menit saya tes dengan CPU throttling, dia itu tidak mengalami throttling atau penurunan performa, jadi stabil hijau terus. Biasanya kalau di ROM lain atau di HP lain itu kalau sudah memasuki menit ke-30 sudah mengalami throttling, tapi di HP ini tidak. Kemudian saya coba untuk Antutu, dia mendapatkan skor berapa? Dan dia mendapatkan skor 91.937 atau sekitar 92.000. Ini sudah cukup untuk menjalankan aplikasi-aplikasi untuk belajar atau untuk sekolah atau untuk sosmedan. Ini sudah cukup dan sudah mumpuni sekali. Dengan harga 1 juta lebih sedikit, mendapatkan prosesor yang stabil, kamera yang cukup jernih, dan
RAM-nya juga 4 GB dan internalnya 64 GB. Itu sudah cukup untuk kegiatan belajar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Bye bye.